Ada tertulis jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu, ya kan? Bagaimana? Saya pikir di sini Bang Kiko harus sepakat dengan saya bahwa Yesus itu Tuhan Allahnya, Tuhan Allah kita, Bang Kiko. Harus sepakat ya, tapi berteman sama Bang Kiko iblis kan dia bestian dulu. Iya, begitu tepuk tangan bestian. Orang iblis keluar masuk di surga. Jadi poin kita di sini Bang Kiko, kita bukan soal iblis dekat keluar masuk surga. Poin kita di sini bahwa Yesus mengakui kepada iblis itu, karena iblis itu, Yesus tahu bahwa iblis itu orang keluar masuk di surga. Semua informasi dia tahu bahwa Yesus itu Tuhan. Sepakat Bang Kiko? Sepakatlah, iya kan? Kan ditanya itu, kalau ditanya dijawab, tidak ditanya ngerocos, ditanya dijawab. Gitu. Cuma mau jadi maksudnya biasa. apa yang saya katakan ini, jangan karena begini loh Bang Kiko, bukan maksudnya kenapa? Iya atau iya tidak, saya pikir kita harus iya. Iya Abang, kenapa? Karena saya nggak ngomong apa-apa. Kita jangan lihat iblisnya. Loh, Iya, maksudnya biar masa saya tidak ada teman untuk bersaksi bersama ia bahwa Yesus itu Tuhan Allah kita. segala yang tertulis saya tidak pernah menyangkal. Jangan diputar-putar apa kayak helikopter si Bang Loading itu. Segala yang tertulis gak. Loh, kok saya yang jadi sasaran padahal itu firman Tuhan kan, benar tidak? Sasaran lah. Yang dibahas tadi masalah kontrak. Benar. Lah dia yang bilang kan ada kontrak. Coba Anda jelaskan masalah kontrak itu bagaimana? Jelaskan sama dia, jangan marah sama saya. Itu kan yang baca orang Kristen. Anda ini kenapa ketika dibaca firman Tuhan kok wajah seperti orang kerasukan ya? Coba lihat Bang, coba lihat di Ayub. Itu berapa kalimat itu dialog antara Allah dengan iblis. Itu kesepakatan. Kesepakatan itu kesepakatan, ada perjanjian di situ antara iblis dengan Allah bahwa engkau boleh mencobai anakku Ayub, tapi jangan engkau ambil nyawanya. Nah, makanya istrinya semua diambil, anaknya diambil, segala kekayaannya diambil. Tetapi karena ketaatan Ayub akan Allah, diberilah kesembuhan. Dia kan sakit Ayub waktu itu, ya kan, sakit sampai dia tidur di tempat-tempat sampah, ya kan. Ayub tidur di tempat sampah karena dia kan penyakit ini yang bau-bau kulit, bau apa begitu, luka-luka begitu. Nah, tapi karena ketaatannya Ayub disembuhkan dan dipulihkan, ya kan, semua kekayaannya dikembalikan. Begitu loh Bang. Berarti Bang Lunas poinnya di sini berarti Tuhan di Kristen itu bestian sama iblis ya? Iya. Berarti ada nubuatan itu betul sudah karena dia kerjasama kontrak kan, karena dia harus lama Yesus tidak ke surga. Allah Bapa bertanya, dari manakah engkau? Aku habis keliling-keliling dunia menjelajahi. Apakah ketemu Ayub, anakku? Dia itu orang jujur, orang saleh. Nah, iblis menjawab, apakah dia masih taat akan Allah kalau semua kekayaannya diambil daripadanya, semua yang ada padanya diambil? Nah, Allah menjawab, boleh, tapi jangan engkau ambil nyawanya. Kan begitu. Itu ada perjanjian. Pasti ada yang tulis, malaikat saja mungkin ada tulis perjanjian waktu itu. Setiap abang kasih data saya tulis loh, saya catat loh, serius. Karena ini data ini. Oh begitu ya. Maksudnya begini Bang Loading, nanti kalau ada yang naik nanti kogas pakai ayat ini. Iya betul, ya nanti saya gas pakai. Berarti begitu ya. Berarti begini Bang. Berarti kalau ada orang yang ketika kita bacakan firman Tuhan, kita bacakan apa? Soalnya dia lebih parah dari iblis itu, karena kenapa? Iblis saja ngomong sama Tuhan kan, bestian kan? Kok kita baca firman Tuhan dia kejam-kejam. Tapi yang untung di sini
saya dengan Kiko dari kisah iblis keluar masuk surga dan iblis berkawan dengan Allah ini. Nah, iblis mengakui bahwa Yesus itu anak Allah dan Yesus mengakui bahwa dia Allah di hadapan iblis karena dia tahu dengan siapa saya berbicara, bukan dengan muridnya Petrus, Yohanes yang belum tahu kisah informasi-informasi A1 dari surga, kan begitu. Makanya di dalam Alkitab dia berbicara dengan murid, tidak pernah satu kata pun dengan jujur dia berbicara bahwa aku ini Allah, aku ini anak Allah, aku ini hanya utusan. Karena kita tidak sambung dulu. Kita tidak dari surga, kan begitu. Tapi iblis dia jujur, Bang. Ampi. Malam, Abang. Iya, malam apa? Ini sudah siang malam lagi. Dibuka kameranya dulu. Malam ini. Iya, dibuka kameranya dulu. Selamat malam, Abang yang baik hati dan tidak sombong. Dibuka kamera Selamat dulu. malam, Ini saya Bang sebutkan. Ampi. Oke, siap. Jadi bagaimana sepakat Bang Ampi ya kalau Yesus itu apa, Tuhan itu apa teman bestian sama iblis? Silakan Bang Lunas atau Bang Ampi sudah nyimak, silakan luruskan kalau Bang sudah. Soalnya Bang Tidak Kiko ada udah percaya, ayat. dia diam saja nih. Silakan. Tidak ada ayatnya secara eksplisit bahwa Tuhan dan iblis itu bestian. Tidak ada. Boleh dia Tapi bantah firman kalau Tuhan ini, Bang. Hajar. dengar dulu. Tapi kalau ayat yang tadi saudaraku Linus Ada bawa itu memang ada. Itu tentang Ayub. Yang di Ayub, Bang. Iya, itu tentang Iya, Ayub. di Ayub. Tapi tidak ada Itu kan- eksplisit di situ ditulis bahwa Tuhan dan Allah itu bestian. Tidak ada. Iya, Itu bukan di pemikiranmu sini saja. bukan soal setia, tapi kalau kita lihat di Ayub ini bahwa iblis Bukan ini setia, berbicara, itu bestian. berdialog dengan Allah. Iya, bukan setia kan? Iblis kan tidak setia dengan. Besti itu teman atau sahabat. Terus iblis ini siapa? Dia keluar masuk kerajaan surga, enak kali dia, Bang. Itu Ya kan? dia diberi kesempatan untuk menguji Ayub. Bukan dia teman dengan Ayub, dengan Allah. Begitu. Tahu-tahu bukan diberi teman. kesempatan atau tidak? Tapi begini, anak-anak Allah menghadap ini Bapa, ya kan, menghadap Bapaknya ini. Iblis juga ikut, Bang. Sampai Iya, tetapi iblis kan tidak di hadapan dikatakan anak-anak Allah Bapa. kan di situ. bukan memang. Maksudnya Iya. sahabat lama mereka, Bang. Makanya bedakan, iblis itu cuma diberi ruang untuk menguji Ayub, bukan iblis jadi temannya Allah, begitu saudaraku. Tapi dia ini loh berbicara loh, dari mana kak engkau? Iya. Saya habis Begini, jalan-jalan abangku. kata-kata. Contohnya begini, abangku. Contohnya begini. Ada seseorang yang datang kepadamu meminta izin untuk mengambil barangmu dan engkau memberi izin kepadanya. Begini, Cuma iblis yang tidak di Ayub, Tuhan loh. begini, Ini Bang Kiko lagi di Ayub Bang Kiko ini, dari tadi Anda diam-diam. Nanti ada Ampi baru Anda seakan-akan seperti pahlawan begitu. Iya, dari tadi dia diam tuh Bang Ampi dia diam tuh. Lanjut. jadi begini, kalau saya lihat di Ayub ini bukan iblis yang berbicara duluan, tapi Allah, ya kan? Tidak ada bilang Allah, kenapa engkau kesini, kan begitu. Dia Begini, saudaraku. Sedikit saudaraku. Jadi silakan. Jadi di Ayub itu, Ayub ini adalah satu cerita yang saya sangat favorit untuk baca tentang Ayub ini. Karena Ayub ini kisahnya hampir mirip dengan
perjalanan. Jadi saya senang sama cerita Ayub ini. Jadi Ayub ini ketika iblis itu berjalan-jalan mengelilingi bumi dan kemudian anak-anak Allah itu menghadap. Lalu karena tidak ini Allah menanyakan kepada iblis, dari manakah engkau? Lalu iblis berkata, mengelilingi bumi. Lalu Allah berkata, apakah kau melihat anakku Ayub yang baik dan setia itu? Lalu iblis menjawab, iblis meminta, apakah dia kalau diambil semua hartanya daripadanya ia masih tetap setia padamu? Lalu Allah mengatakan silakan. Itu memberi ruang untuk iblis itu menguji imannya Ayub, begitu. Tapi bukan iblis itu temanan dengan Allah, begitu saudaraku. Jadi diberi ruang untuk menguji. Paham, Bang. Diberi ruang untuk menguji Ayub, begitu. Jadi bukan sahabatnya Allah, begitu. Berarti iblis ini bukan partner kerjanya Allah, bukan? Bagaimana saudaraku? Ya, Bang. Iblis ini berarti bukan partner kerjanya Allah. Begini saudaraku, Allah itu adalah kebaikan. Di dalam diri Allah itu semua kebaikan ada di dalam diri Allah. Jadi kalau kejahatan itu Allah itu tidak bisa melakukan kejahatan atau tidak ada yang jahat pada diri Allah. Sedangkan yang jahat itu pada diri si iblis. Jadi Allah memberi ruang untuk iblis untuk menguji imannya Ayub, begitu. Jadi bukan temanan, tidak, tapi diberi ruang untuk menguji Ayub, begitu. Apakah Ayub taat kepada Allah atau tidak, begitu. Ya, disinilah kita beda melihat ayat ini, Bang. Memang poin intinya ini Allah memberikan izin kepada Ayub untuk mencobai kepada iblis untuk mencobai Ayub. Tapi dari paragraf dari kalimat ini saya mengambil kesimpulan bahwa ini iblis ini akrab dengan Allah, dia keluar masuk surga, Bang. Baik, terima kasih saudaraku. Itu kan kesimpulanmu, tetapi ya saya tidak bisa bilang itu salah juga, itu benar. Karena itu kesimpulan. Iya, karena begini, di sini kan tidak ada juga kalimat bahwa Allah itu tidak berteman dengan iblis, tidak sahabat, tidak kawan, tidak baku kenal, ya kan? Tidak ada. Kan, iya kan. Tidak ada juga bilang mereka teman, tidak ada juga ayat mereka tidak teman. Betul. Kita dua sepakat itu. Tapi dilihat dari komunikasi ini dan iblis ini keluar masuk, saya pikir mereka teman lama. Kan begitu. Itu kan pikiran. Nah, oke, Iya. ini bagus. Ini karena Bang Ampi, akhirnya Bang Ampi sama apa sudah sepakat poinnya di sini. Tapi Bang Kiko tadi sudah setuju. Jangan sampai dia bantah lagi berarti. Dia tidak bantah dari tadi loh, Bang Ampi. Dia tidak bantah. Jadi begini, Pastor Loading. Jadi bantahan Bang Ampi ini bahwa iblis ini tidak bersahabat, tidak kenal, tidak berkawan sama Allah, tidak ada ayat secara eksplisit, secara terang menjelaskan itu, ya kan? Iya kan Bang Ampi kan? Di sini Abang melihatnya iblis mengizinkan, Allah mengizinkan iblis untuk mencobai Ayub. Ya iya saudaraku. Iya kan? Tidak ada. Jadi dengar dulu Bang. Saya lagi gantian. Pernyataanmu itu benar. Itu di situ tidak tertulis bahwa iblis ini tidak berteman. Tidak berteman dengan Allah. Tetapi juga di dalam ayat itu tidak ditulis bahwa iblis itu berteman dengan Allah. Berteman. Di situ kita Iya betul. Jadi tapi, kesimpulan kita berdua
Anda benar dan saya juga benar. Saya katakan begitu, Anda benar dan saya juga benar. Jadi itu kesimpulan kita berdua. Tetapi ayat Iya. itu titiknya di sana untuk menguji Ayub. Itu Iya. titiknya di sana. Karena Ampi, begini, Bang Ampi sama begini, siapa Bang. saya izin tinggalkan dulu, saya mau sholat maghrib, persiapan dulu Oh, ya. Iya, siap. silakan Siap. saudaraku yang baik hati dan Siap. tidak sombong. Ya, Jadi- jadi tolong luruskan Bang Tiko karena tadi dia sudah setuju tadi. Untung ada Bang Ampi naik. Kalau tidak, habis dia ini kan. Dari tadi kan dia cuma diam saja. Berarti dia setuju, dia bilang saya tidak akan bantah. Padahal pembantahan Bang Ampi itu kan dapat poinnya kan. Bagus nih, lanjut. Nah, jadi Bang Ampi, dilihat dari ayat-ayat ini, dialog antara Allah dengan iblis ini, mereka tidak seperti terlihat bermusuhan, ya kan? Tidak ada mengecam. Nanti kalau kau ini dengan Ayub atau kau ambil nyawanya, kan di situ kan Allah cuman melarang jangan kau ambil nyawanya. Semua yang ada padanya boleh kau ambil, tapi jangan nyawanya. Tidak ada kata-kata mengecam, ya kan? Makanya saya ambil kesimpulan bahwa iblis ini berhubungan baik, ya kan? Memang berhubungan untuk menguji manusia, tapi maksud saya mereka saling kenal, saling ketemu untuk berbicara. Ini saja berbicara yang kita dapatkan cuma di Ayub. Mungkin ayat-ayat lain untuk mencobai manusia lain juga lebih seru lagi pembahasan mereka, kan begitu. Iya, Ya kan? saudaraku. Intinya di ayat ini tidak ada Allah mengecam iblis. Iya, betul. Dan begini saudaraku, Oke. karena iblis ini adalah malaikat yang tinggi, malaikat pelayan Tuhan, yang kemudian membuat dirinya hampir sama dengan Tuhan dan diusir daripada kerajaan surga itu, diusir keluar dari kerajaan surga. Begitu saudaraku. Jadi ayat Iya. ini, Iya. ayat ini titik beratnya itu pada pengujian imannya Ayub terhadap Betul, Allah. betul. Jadi Betul. kita baca ayat tentang Ayub ini ada konteks yang konteks yang kita mau tarik bahwa apakah manusia itu masih tetap setia kepada Allah ketika diuji lebih daripada, atau batas kemampuannya itu diuji sampai hampir tidak mampu lagi dia berjalan. Tetapi apakah manusia itu tetap setia kepada Allah? Itu poinnya. Bukan poinnya di mana Allah dan iblis itu berkomunikasi, saudaraku. Begitu. Itu poinnya. Terima kasih, saudaraku. Tapi Tidak. ini seru, saudaraku. Iya, Bagus. oke. Bagus Jadi ini. Pak, ganti topik dulu Pak, ganti topik. Jadi ada poin, tunggu dulu lah sedikit lagi. Jadi Bang Ampi, dari kisah Ayub ini, ya kan, saya ambil kesimpulan bahwa iblis ini keluar masuk di surga, ya kan, keluar masuk ini di kerajaan surga sana, dan semua informasi di surga, informasi apapun yang terbaru, kan iblis yang paling tahu paling pertama daripada manusia. Kita manusia ini tunggu datang orang wahyu turun baru kita tahu, ya kan? Bang Ampi sepakat tidak di sini bahwa iblis mengetahui segala informasi di surga. Ya, saya sepakat karena begini, saudaraku. Setiap perbuatan-perbuatan jahat yang menimpa manusia itu berasal daripada iblis, tetapi itu semua izin Tuhan, izin daripada Allah. Oke, Jadi, oke. Berarti saya secara tidak langsung iblis ini juga tahu tentang apa yang ada di surga. oke. Nah, makanya dari situ, dari Ayub ini Bang, saya membawa dari Ayub ini ke iblis menguji Tuhan Yesus di padang gurun saat dia berpuasa selama 40 hari, ya kan? Di situ kan iblis bilang, kalau kau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis begini-begini, kan begitu. Tapi Yesus menjawab, jangan kau mencobai Tuhan Allahmu. Nah di situ, ya kan, Yesus mengatakan jujur di depan iblis, di hadapan iblis ini siapa dirinya yang sebenarnya, iya kan?
Jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Berarti di situ bahwa iblis ini benar-benar tahu bahwa Yesus ini orang dari surga, dia adalah anak Allah. Dan Yesus menjawab dia, karena Yesus berbicara dengan orang yang tahu segala sesuatu, segala informasi di surga, makanya dia jujur. Dia mengatakan dirinya di situ kan dia Tuhan Allah. Ya kan? Itu merujuk Bagaimana Bang Ampis? Ya, saudaraku, maksudnya begini, apakah Anda memahami bahwa ayat itu iblis berbicara, Yesus berbicara, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu, itu merujuk kepada Yesus sendiri atau merujuk kepada pribadi lain? Coba saudaraku. Yesus sendiri. Kan iblis bilang kalau kau anak Allah jatuhkanlah dirimu. Berarti iblis ini menguji Yesus. Kalau kau jatuh, ya kan? Di kisah itu iblis menjanji sedikit saudaraku. Sedikit saudaraku, sedikit. Kalau yang di pencobaan kedua, jatuhkanlah dirimu dari atas ke bawah, supaya malaikat-malaikat akan menatang engkau di atas tanganmu, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Lalu Yesus menjawab, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Ya. Iya, karena iblis menyuruh Yesus, kalau engkau anak Allah jatuhkanlah dirimu. Jadi bukan sang bapa yang menguji, ya kan? Yang menguji, ya kan? Berarti iblis ini menguji Yesus yang berhadapan dengan dia. Jatuhkanlah dirimu. Dia yang diuji. Iya, ya karena kan? Sebab pada tertulis. Nah, jadi poin saya dia bukan menguji pribadi lain, Bang, bukan. Yesus yang berbicara yang ada saat itu di sana begitu. Ya kan? Atau pemahaman Abang bagaimana? Kalau saya begitu, Bang. Karena dia menguji Yesus. Iya, saya sedikit dulu, Bang. Karena kita tarik kesimpulan dari tadi, kesimpulan Abang bahwa iblis ini mengetahui dan keluar masuk di dalam surga, dan bisa jadi dia adalah teman atau teman kerjanya Allah, betul toh? Jadi kalau kita tarik sahabat, kenalan kan begitu. Iya, kenalan. Berarti kita tarik ke ayat ini, seharusnya iblis tidak boleh mencobai lagi Tuhan Allah. Kalau Yesus itu adalah Allah itu sendiri yang turun ke bumi, seharusnya iblis tidak mencobai dia, karena dia tahu bahwa dia kan teman. Seharusnya dia tahu bahwa Yesus itu adalah Allah itu sendiri. Kenapa dia harus mencoba Yesus lagi, sedangkan dua teman? Bagaimana? Abang, iblis ini orang lain juga, teman juga, istrinya sendiri juga dia gas. Semuanya dia cobai. Tuhan dia cobai. Teman juga dicobai. Musuh juga, apalagi musuh dia gas. Dengarkan dulu saudaraku, saya belum selesai. Silakan. Sedangkan ketika dia mencobai manusia atau mencobai siapapun itu, dia meminta izin kepada Allah. Begitu, Allah mengizinkan dia untuk menguji setiap orang. Nah, kalau dia tahu bahwa Yesus itu adalah Allah, kenapa dia menguji Yesus, sedangkan Yesus yang akan memberi izin kepada dia? Begitu saudaranya. Nah, itulah. Disinilah makanya dinamakan iblis, Bang. Siapapun dicobai, karena Yesus ini kan rencana besar Tuhan untuk menyelamatkan umat manusia. Ini iman kita, kepercayaan kita, Bang? Bahwa Yesus datang. Yesus, ya kan? Kan rencana. Tadi kan Abang katakan begini. Kan Abang katakan begini. Yesus adalah rencana Tuhan untuk menyelamatkan manusia. Tuhan yang mana lagi? Sedangkan Yesus adalah Tuhan itu sendiri. Iya, sang Bapa, Bang. Bapak yang mana, Abang kepercayaannya apa ini? Kita bahas dulu, kembali mundur jauh ke dulu sebelum kita lanjut ini. Berat kalau begini, Bang. Abang gerejanya apa? Tidak, Bang. Berat kalau begini kita, Bang. Maksud saya begini, maksudnya Bang. Nanti kita sudah lanjut bahas, kita baku tindis lagi bagaimana ini, makanya kita mundur dulu. Abang sebenarnya siapa?
Bang Kiko, kok jangan mute lah. Oke, saudaraku, iyo. Oke, saya seorang Kristen, yaitu Kristen Katolik. Tetapi karena pemahaman abang seperti itu, artinya saya sedikit mau supaya kita lebih seru begitu, kita lebih seru diskusinya, begitu. Jadi abang Katolik. Ya, saya Katolik, Bang. Oke, berarti abang bilang Yesus ini Allah itu sendiri, berarti tidak ada lagi pribadi lain selain di luar Yesus. Tidak, maksud saya itu logika cara pikirmu yang tadi bahwa ketika Yesus mengatakan bahwa jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu, itu merujuk kepada Yesus sendiri, berarti Yesus itu adalah Allah, itu tidak ada pribadi lain lagi. Iya. Itu Iya, yang Bang. sayangnya saya begini. Sayangnya saya begini, kan kita percaya bahwa Allah itu adalah Allah Tritunggal Maha Kudus. Berarti ketika Yesus dalam keadaannya manusia yang diuji itu, dia adalah pribadi yang berbeda, yang turun ke bumi, tetapi satu hakikat dengan Allah itu sendiri. Jadi dia berbicara mengenai Sang Bapa yang tak kelihatan itu. Kalau menurut pemahaman saya, begitu. Oke. Jadi Bang, makanya dia itu dinamakan iblis. Dia sudah tahu ini orang ini tidak mungkin saya bisa cobai. Dia tetap coba. Namanya berusaha. Iblis itu kan selalu usaha, Bang, ya kan? Jadi Siap. poin kita jangan kita melihat poin di sini, jangan kita melihat bahwa dia kan sudah tahu bahwa Yesus ini anak Allah. Di situ kan dia bilang kalau engkau anak Allah jatuhkanlah dirimu. Berarti dia mengakui bahwa dia ini anak Allah, ya kan? Sebenarnya iblis ini tahu tidak mungkin saya bisa mencobai, tapi saya coba dulu, siapa tahu dia salah jalan sedikit kan, untunglah iblis tidak di rencana penyelamatan ini, kan begitu, ya kan? Iya bang. Jadi di sini Bang, iblis mencobai Yesus, dia mengakui Yesus ini anak Allah. Dan waktu itu pula Yesus mengakui bahwa dia itu Allah, kan begitu. Jadi poin kita Bang, walaupun maksudnya memperkuat bahwa iblis yang keluar masuk surga saja dia mengakui, ya kan, Yesus ini bahwa dia itu Allah itu. Walaupun dia tidak berbicara secara terang-terangan kepada para muridnya, dia berbicara di Alkitab yang ditulis sama para murid itu apa, dia itu utusan, apa yang saya katakan bukan dari diriku sendiri melainkan dari dia yang mengutus aku, dari Bapaknya, kan begitu Bang. Tapi dia berbicara dengan iblis yang keluar masuk surga, dan Yesus ini tahu bahwa orang ini tahu, ya kan. Jadi Yesus ini teman-teman, 1.900 penonton ini kalau ada yang Kristen, nah jangan ragu, ya kan. Yesus itu Allah, itu termasuk surga itu iblis tahu bahwa dia itu Allah. Ya baik, ya. Bagaimana Bang Ampi, begitu kan? Ya, Bang Kiko. poin abang sangat super sekali, saya senang dengan abang. Maksudnya dari kesimpulan abang itu bahwa mau menyatakan bahwa Yesus itu adalah Allah yang datang dari surga. Begitu poinnya. Jadi saya sih tidak ada komen, karena memang seperti itu adanya Yesus. Seperti itu adanya Yesus. Yesus itu adalah Sang Allah yang datang dari surga. Begitu. Iya, begini Bang. Kenapa dia tidak satu kata pun dia keluar dari mulutnya bahwa saya ini Allah, percayalah kepadaku? Tidak ada kan? Kenapa? Karena dia mengambil rupa manusia. Nanti dia bicara dengan manusia, masa manusia juga ke Tuhan ini? Kan tidak mungkin dia berbicara dengan begitu dengan orang-orang Farisi, orang-orang Yahudi. Nah, makanya kita lah yang paham sendiri kan begitu. Dari semua rencana ini, dari bahkan iblis itu saja kita pun ikut itu iblis, kan begitu Bang.